Oke, terakhir kita membahas aturan atau teorema L'Hopital dan kita udah bahas berbagai macam contohnya. Yang perlu diingat, rumus L'Hopital itu hanya boleh digunakan kalau fungsinya berbentuk 0/0 atau tak hingga per tak hingga. Jadi jangan dihantam ada limit langsung pakai L'Hopital ya, harus diperiksa dulu. Kemudian kita juga yang lalu udah membahas fungsi kalau ada pembagian fungsi dan limitnya tak hingga, di mana limit pembilang tak hingga, limit penyebut juga tak hingga. Kalau hasilnya tak hingga, berarti fungsi yang atas menuju tak hingganya jauh lebih cepat dari yang bawah. Jadi sama-sama tak hingga, tapi dibagi hasilnya tak hingga. Nah, yang atas jauh lebih cepat naiknya. Kalau yang sederhana ya X pangkat 3, bawahnya X pangkat 2. Dua-duanya menuju tak hingga, tapi yang X pangkat 3 lebih cepat. Karena limit X pangkat 3 bagi X pangkat 2, X mendekati tak hingga, hasilnya tak hingga. Kalau hasilnya 0, sama aja ini, berarti fungsi yang atas lebih lambat mencapai tak hingganya daripada yang bawah. Dan kemarin kita udah bandingkan antara fungsi ln dengan polinom dan fungsi e pangkat x dengan polinom juga ya. E pangkat x paling cepat, polinom kalah cepat. Tapi fungsi ln lebih lambat dari polinom dengan menghitung limit yang I dan J. Oke, sekarang masih di aturan L'Hopital untuk bentuk limit yang lain. Coba kita lihat. Untuk bentuk tak tentu yang berbentuk 0 kali tak hingga. Ya, dalam arti limit ya nolnya. Nah, bentuk ini harus diubah menjadi bentuk salah satu ini. Nanti kita lihat di soal bagaimana mengubahnya. Baru diterapkan L'Hopital. Kenapa diubah ke sini? Karena kalau yang bentuk fungsi keduanya yang tak hingga kita ke bawah kan jadi 0 dia. Jadi 0/0. Atau yang nolnya dikebawahkan menjadi 1/0, jadi tak hingga per tak hingga, bisa pakai L'Hopital. Nah, contohnya ini. Coba kita lihat. Tentukan X menuju pi per 2 dari fungsi ini. Tangen pi per 2 menuju tak hingga ya. Di dekat-dekat pi per 2, tangen itu bisa plus, bisa min sih ya. Karena kalau dilihat grafik tangen seperti ini. Sebentar. Ini fungsi tangen itu seperti ini kan. Salah saya. Gimana sih? Nah, ini garis pi per 2, ini min pi per 2. Ini tangen. Gitu. Kalau di sininya gitu lagi. Jadi dekat-dekat pi per 2 itu di kirinya menuju tak hingga, di kanannya menuju min tak hingga. Ya, di kanan menuju min tak hingga, dari kiri menuju tak hingga. Kemudian ini tak hingga jadinya, tandanya biar aja plus atau min. Ln sin X. Sin pi per 2 adalah 1 ya, sin 90 derajat 1. Ln 1, 0. Jadi ini bentuknya tak hingga kali 0. Nah, kita akali sebagai berikut. Coba saya buka saja. Karena nggak ada yang terlalu khusus, saya pakai ini. Kalau perlu dijelaskan khusus, saya tulis. Oke. Salah satu dikebawahkan, jadiin penyebut. Enak yang mana? Nah, yang dijadikan penyebut, itu sebaiknya yang lebih sederhana.
tangen X sama ln sin X, lebih kompleks ln sin X ya. Jadi yang ini biarkan, yang tangen ke bawah jadi sepertangen. Oke, ini tadi udah ya. Nah, tangen dikebawahkan jadi sepertangen atau kotangen. Oke, dari situ kita periksa, sekarang bentuknya menjadi ini ln sin X tadi, ln sin pi per 2 itu 0, kotangen pi per 2, 0. Kotangen pi per 2 itu cos pi per 2 dibagi sin pi per 2. Cosnya 0, sinnya 1. Jadi hasilnya 0. Nah, yang tadinya tak hingga dijadikan ke penyebut 1 per tangen atau kotangen, dia menjadi 0. Bentuknya jadi 0 per 0. Boleh pakai L'Hopital. Turunkan ln sin. Ln sin saya turunkan menjadi 1 per sin, ya ingat ln U diturunkan jadi 1 U kali U aksen. Ln sin 1 per sin kali turunan sin, yaitu cos. Dibagi turunan kotangen, min kosekan kuadrat. Jadi yang cos dibagi sin ini turunan dari ln sin, kotangen turunannya kosekan kuadrat. Sederhanakan dulu supaya dalam cos dan sin. Ini kosekan 1 per cos, 1 per cos kuadrat. Kosekan, bukan sekan. Kosekan 1 per sin kuadrat kan ya. 1 per sin kuadrat ke atas jadi sin kuadrat. Dicoret sinnya 1, tinggal sin aja. Cosnya sih tetap. Kita coba lagi, masukkan ini 1, ini 0, nggak ada masalah. Ya udah hitung. Oke, jadi yang penting bentuk 0 kali tak hingga atau tak hingga kali 0, salah satu dijadikan penyebut. Sehingga terbentuk 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Tergantung yang mana yang di ke bawah. Kan? Selanjutnya pakai L'Hopital. Oke. Bentuk yang lain. Bentuk tak hingga kurang tak hingga. Nah, biasanya ini pengurangan dua fungsi pecahan, nggak selalu tapi. Untuk menyelesaikannya kita samakan penyebutnya, nanti akan diperoleh bentuk ini. Bisa pakai aturan L'Hopital lagi. Contoh ini. Coba kita periksa. Kalau X mendekati 1 dari kanan, ini pembilangnya 1, yang ini penyebutnya 0. Berarti tak hingga ya. Entah plus, entah min harus diperiksa ini. Plus tak hingga atau min tak hingga ya. Nih. Kalau X mendekati 1 dari kanan, ini plus tak hingga atau min tak hingga? Yang ini. Coba dijawab. Plus, Pak. Plus ya, karena dari kanan bayangkan 1,1. Ya, plus tak hingga. 1 dari kanan, ln X menuju berapa? Plus tak hingga. Plus, Pak. Plus berapa? Ln X aja berapa nilainya? Ln X 1. 0 ya. Tapi positif. 1 per ln X menuju plus tak hingga juga. Jadi tak hingga kurang tak hingga. Hati-hati kalau ini min tak hingga, ini plus tak hingga, jadi min tak hingga dikurangi plus tak hingga. Ya hasilnya pasti min tak hingga. Min tak hingga dikurangi tak hingga sih. Udah nggak usah dihitung, pasti min tak hingga. Kalau ini hasilnya plus tak hingga, ini hasilnya min tak hingga, hasilnya menjadi tak hingga dikurangi min tak hingga. Pasti hasilnya tak hingga. Jadi yang perlu diolah kalau 1 plus tak hingga dikurangi plus tak hingga lagi. Gitu ya. Oke. Nah, saya lanjutkan. Ini samakan penyebutnya. Sorry. Solusinya harus dibuka dulu. Samakan penyebut, nanti nggak ada masalah. Langsung hitung aja. Samakan penyebutnya.
Oke, jadi bawahnya dibuat X min 1 kali ln X. Jadi yang ini harus dikali ln X, yang ini dikali X min 1. Satukan, kita periksa kanan. 1. 1 ln 1, ln 1 0. Jadi ini 0 dikurangi 1 ditambah 1. Pembilangnya menuju 1. Penyebutnya menuju 1 kurangi 1. Pembilangnya menuju berapa? Salah. 1 ln 1 0. Ini jadi 0. Ini min 1. 0 ya. Pembilangnya 0 ya. Pembilangnya 0. Penyebutnya ini 0. Ln 1 juga 0. 0 kali 0 jadi 0. Jadi ini bentuknya 0 dibagi 0. Nah, boleh pakai L'Hopital. Kita turunkan. Ini, paham nggak? Coba ini dulu sedikit, takutnya nggak paham. Saya mau memperlihatkan turunan dari X ln X. Saya punya G sama dengan X ln X. Turunannya, sebagai perkalian ini, turunan X1 ditambah X-nya tetap kali turunan ln X. Turunan ln X per X. Ln X ditambah 1. Ini ya, turunan dari X ln X. Oke, X ln X turunannya ln X tambah 1. Oh, tadi ln X tambah 1. Min X turunannya min 1. 1 turunannya 0. Yang ini saya anggap sebagai perkalian. X min 1 turunannya 1 kali ln X. Ditambah X min 1-nya tetap kali turunan ln X. Turunan ln X per X. Jadi X min 1 kali per X. Oke, kita sederhanakan dulu. Ini yang bawah saya samakan penyebutnya. Jadi ada bagi X. X ln X ditambah X min 1 per X. X-nya ke atas. Ini 1 sama 1 hilang ya. Kemudian ini ada X yang dari sini naik ke atas jadi X ln X. Yang ini tadi disamakan penyebut menjadi X ln X tambah ini tambah ini. Periksa lagi. 1 kali ln 1 0 pembilangnya. Penyebutnya 1 kali ln 1 0. Ditambah 1 dikurang 1. 0 per 0 lagi. Pakai L'Hopital lagi. X ln X tadi turunannya adalah ln X tambah 1. Ini X ln X turunannya ln X tambah 1. X turunannya 1, min 1 turunannya 0. Oke, periksa lagi. Ln 1, 0, tambah 1, nah pembilangnya 1. Penyebutnya ln 1, 0, tambah 1, tambah 1, penyebutnya 2. Ya udah, 1/2. Itulah. Yang bawah itu rinciannya, hitungan. Yang inti ini ya, bentuk tak hingga dikurangi tak hingga. Tekniknya disamakan penyebut. Oke. Lanjut. Nah, bentuk tak tentu ini masih ada beberapa variasi yang lain. Tapi di matematika 1B hanya ini aja gitu ya. Takutnya saya khawatir kalian melihat yang matematik 1A gitu, ada teman pas diskusi dibilang bentuk tak tentu masih ada beberapa lagi. Biarin aja, itu yang matematik A membahas bentuk tak tentu yang lebih banyak. Matematik B hanya membahas L'Hopitalnya untuk ini 0 per 0, tak hingga per tak hingga, 0 kali tak hingga, dan tak hingga dikurangi tak hingga. Itu aja. Nanti kalau ada 1 pangkat tak hingga, itu juga bentuk tak tentu, nggak usah, kalian nggak akan keluar yang kayak gitu. Oke. Nah, kita selesai dengan L'Hopital.
pindah ke satu pasal baru. Pasal terakhir dari bab ini, penggunaan turunan. Sesudah itu satu bab lagi, beres deh kalian. Satu bab lagi nanti integral. Oke, nah kembali ke model rekursif. Rekursif itu artinya apa? Nilai atau banyaknya populasi atau apa aja, nilai xi plus 1 yang dibayangkan periode berikutnya ini tuh bergantung kepada populasi di periode sebelumnya. Ya. Nah, kalau ada persamaan rekursif seperti ini, maka titik X topi itu disebut titik kesetimbangan atau titik tetap bila memenuhi ini. Gitu ya. Oke. Supaya nggak bingung titik kesetimbangan itu apa, kita lihat contoh berikut. Tentukan titik kesetimbangan dari ini, bentuk rekursif ini. Ini rekursif kan? Di banyaknya populasi di periode ke T plus 1 bergantung dari periode sebelumnya. NT plus 1 sama dengan RNT. Nah, yang dimasuk titik kesetimbangan itu di sini mana F-nya? F-nya ini. Jadi dia titik kesetimbangan bila N-nya diganti N topi, maka ini N topi sama dengan fungsi dari N topi. Gitu ya. Jadi N topi adalah titik kesetimbangan bila memenuhi ini. Jadi ganti ininya dengan N topi, ganti ininya dengan N topi. Artinya populasi periode berikutnya itu sama dengan R kali populasi sekarang. Nggak berubah artinya. Ya. Jadi kalau mau mencari titik kesetimbangan, tinggal di periode berikut dengan periode sebelum diganti N topi. Berapa N topinya? Kita cari dari sini. Selesaikan. Jangan dibagi ya. Jangan dibagi N. Nanti R sama dengan 1 itu. Nah, kita mau nyari N-nya untuk berbagai parameter R. Karena R-nya diketahui positif. Kalau R-nya 1, N topinya mana? N topinya boleh berapapun. Gitu ya. Jadi kalau R-nya 1, N topinya semua. Mau N topinya 1, mau 2, mau 3, mau 4, mau 1 juta, mau 500, maka semua nilai N merupakan titik kesetimbangan. Ya. Karena apa? Populasi di T plus 1 dengan populasi di ke T sama aja kalau R-nya 1. Kalau R-nya bukan 1, nah, saya pindahkan ruas ini. Yang ini N-nya ke belakang. Pindah ruas ke belakang. Kemudian difaktorkan, ketemu 0. Jadi kalau R-nya bukan 1, nilai kesetimbangannya adalah N sama dengan 0 saja. Cuma ini 1 aja. Ya. Oke. Bagaimana melihat nilai kesetimbangan? Coba. Ini. Saya baca aja. Titik kesetimbangan dapat dipahami dengan mudah secara geometri. Coba. Perhatikan grafik XI plus 1 sama FX. Sorry, XT plus 1 sama FXT ya, fungsi rekursifnya. Nah, dan grafik XT plus 1 sama dengan XT. Titik kesetimbangan adalah absis dari perpotongan kedua grafik tersebut. Jadi pada grafik tersebut F mempunyai 3 titik kesetimbangan. Jadi yang merah ini fungsi rekursifnya, yang biru itu grafik XT plus 1 sama dengan XT. Pada bingung kan kalian?
Kenapa itu titik potongnya adalah nilai kesetimbangan dari F. Saya akan jelaskan lewat tulisan saya ya. Coba supaya nggak bingung. Tar dulu. Mana wordnya? Oke. Tadi nilai saya punya dalam X persamaan rekursif fungsi dari XT. Artinya apa? Kalau saya gambar satu persatu, katakan ini X1 lah gitu ya. X2 mana? X2 nilai fungsinya. X2 adalah Fx1. Katakan X2 sekian fungsinya. Nah, kalau X2 itu nilai kesetimbangan, kalau X2 nilai kesetimbangan, artinya apa? Sorry, salah ngomong. Kalau X, jangan X2, X topi itu nilai atau titik kesetimbangan, tadi memenuhi hubungan X topi sama dengan Fx topi. Artinya apa? Kalau digambar, salah, saya nggak mau yang ini. Digambar artinya kalau ini X topi, saya hitung ke nilai fungsinya, Fx topi, gitu. Nah, si X topi itu kan panjang ini X topi. Ini Fx topi. Nilainya sama. Jadi, apa? Tingginya ini, jangan merah lagi lah. Jadi, ini Fx topi, ya, Fx topi, makanya yang ini X topi. Nah, dia sama nilainya. Gitu. Ya. X topi sama dengan, jadi X-nya bagian horizontalnya sama bagian vertikal sama. Kalau ada satu lagi, misal ini nilai kesetimbangannya bisa banyak ya. Ada lagi di titik lain misalkan P topi gitu ya. Dia jangan pakai nomor aja. X2 topi ada yang kedua titiknya. Kalau X2 topi itu nilai kesetimbangan, artinya X2 topi sama dengan nilai fungsi di X2 topi. Ya, nilai kesetimbangan. Artinya apa? Di X2 nilai fungsinya, sebentar saya perpanjang. Di X2 nilainya ini Fx2-nya juga sama. Ini dan ini sama. Ya. Fx2 topi. Jadi yang X2 saya gambar dengan warna lain, coba dengan warna ini. X2 topi adalah yang biru atau ditunjuk aja. X2 topi adalah ini. Nilai fungsinya sama dengan Fx2 topi sama dengan X2 topi. Dengan demikian, kalau ini titik kesetimbangan, dia pasti dilalui garis Y sama dengan X, betul? Nah, kembali ke notasi ini, kalau garis Y sama dengan X, itu tak lain XT plus 1, nilai berikutnya sama dengan nilai di sebelumnya. Jadi kalau ini ada XT, ya ini XT plus 1, sama tingginya dengan ini. Ya, udah nggak berubah. Dengan demikian, untuk mendapatkan
nilai-nilai kesetimbangan dari sebuah persamaan seperti ini, bisa banyak titiknya, tinggal kita potongkan grafik dari fxt, diganti grafiknya jadi, kalau tertulis gini, misalnya, yang ini aja, yang ini, ya, n t plus 1 sama f apa r nt. Nah, ininya kita ganti supaya dalam x, seolah ngelihat grafik ini, y sama dengan r kali x gitu. Ini fungsinya. Nah, grafik itu kita potongkan dengan grafik y sama dengan x. Y sama x itu dinyatakan ini. Nilai berikutnya sama dengan nilai sebelumnya. Di yang biru, ini grafik y sama dengan x, berarti xi plus 1 selalu sama dengan xi. Perpotongannya adalah titik kesetimbangan dari yang merah. Karena apa? Kalau ini di titik A, maka FA-nya sama dengan A sendiri. Jadi memenuhi NT plus 1 sama dengan, atau yang ini lebih umum, XT plus 1 sama dengan nilai fungsinya. Sorry. Nilai XT sama nilai fungsinya sama. Ini kalau XT-nya sama dengan A, nilai fungsinya A juga. Jadi kita potongkan dengan Y sama X. Karena Y sama X itu semua titik selalu memenuhi Y-nya dan X-nya sama. Ini titik B, F di B sama dengan B. Ya, jadi melihat titik kesetimbangan, tinggal dipotongkan, fungsinya diganti dalam fungsi X, kemudian kita potongkan dengan Y sama dengan X. Nah, yang lain ini. Ini apa ya? Maksudnya saya sampai lupa yang bikin juga. Bentar. Saya ambil ini supaya bisa ngegeser. Bentar. Pada gambar di atas, 0 dan C merupakan titik keseimbangan dari F. Kenapa? Kita lihat ini. 0 dan C. Ya ini, karena ini yang merah adalah grafik XT plus 1 sama dengan FXT secara umum. Nah, khusus kalau X-nya 0, maka nilai fungsinya juga 0. Berarti dia titik kesetimbangan. Di C, FC sama dengan tingginya C sendiri. Kenapa sama dengan C? Karena ini perpotongan dengan Y sama dengan X. Nah, ini jadi titik kesetimbangannya 0 dan C. Demikian juga dengan ini. Gitu ya. Oke, yang panah-panah nanti belakangan. Sebenarnya dibutuhkan setelah ini. Sekarang kita akan melihat, coba ikuti dulu aja, nanti pengertian kestabilan. Ambil sembarang titik X0 pada DF. Ini, ambil dengan definisi fungsi F. Kemudian, ini kita hitung X1-nya. X1 adalah nilai fungsinya ke yang merah ya. Fungsinya yang merah ya. Ini Fx1. Kemudian, saya pengen menggambarkan aduh salah ngomong, sorry. Ambil titik X0, dihitung nilai fungsinya, dapat Fx1. Nah, Fx1 itu tinggi ini. Fx1 ini, salah lagi ngomong, sorry. Ambil X0, kemudian X1 adalah Fx0. Saya gambar di sini aja. Jadi ngaco saya. Ngomongnya berulang-ulang salah. Oke, saya bawa ke Word aja. Kalau tulis tanpa ada masih kosong kan,
Sambil mikir jadinya. Ini apa sih yang mau digambarkan gitu di sini? Kok ada gambar panah-panah? Gini. Persamaannya saya punya xt plus 1 sama dengan fxt. Di mana f ini fungsinya yang merah ini. Ini fungsi f ya. Nah, supaya cocok. F gitu ya. Nah, saya berangkat dari x0. Berangkat dari x0. Saya hitung x1 sama dengan fx0. Mana x1? X1 adalah tinggi ini kan? Kasih warna. Tinggi ini. Nah, ini adalah tingginya fx0 yang sama dengan x1. Kemudian x2 sama dengan fx1. Gimana menggambarkannya? Nah, cara menggambarkannya ini tujuan grafik ini. Setelah ini dapat dari x0, dapat x1. Panjangnya x1 ini mau saya gambarkan di sumbu x, di sumbu horizontal. Panjangnya ini yang saya tunjuk-tunjuk, mau saya gambarkan di sini. Sepanjang apa? Caranya gimana? Caranya gini. Setelah dapat fx1, saya tarik horizontal sampai memotong y sama dengan x. Memotong y sama x. Berarti tinggi ini dan panjang ini sama ya. Kan berpotongan dengan y sama dengan x. Oke. Jadi setelah saya potongkan ke y sama x, saya turunkan. Maka ini betul-betul si x1 yang sama dengan ini. Sama. X1 ini dapat dari sini. Buat apa? Karena saya mau ngitung x2. Ngitung x2 adalah ini. Nilai fungsi di x1. Jadi x2 yang mana? X2-nya, ambil warna lain. Biru itu. X2-nya dari x1 ini. Ah, ini adalah x2. Kan x2 nilai fungsi di x1. Ini x1-nya, x2 nilai fungsinya. Kemudian saya mau menggambar x3. Gimana caranya? Nah, ini x2. Saya gambar di horizontal yang x2-nya caranya gimana? Ini setelah dapat x2, saya tarik lagi ke y sama dengan x. Tarik ke y sama dengan x, turunkan. Nah, ini panjangnya x2 juga. Nah, so, panjang ini dengan panjang x2 sama. Karena melalui y sama dengan x ini. Dapat x2, saya mau gambar x3. fx2. Yang mana itu? Ya dari x2, hitung ke yang merah. Dapatlah ini x3 setinggi ini. Ya, setinggi ini. X3. X3 ini mau saya gambar lagi di sumbu horizontal untuk mendapatkan x4. Caranya x3 potongkan dengan y sama dengan x ke sini. Turunkan. Ini adalah x3 juga. Nilai fungsinya berapa? Ya, x4 setinggi ini. Jadi kita lihat prosesnya untuk menggambarkan nilai-nilai x0, x1, x2, x3, dan seterusnya itu seperti gambar yang ini. Ini x0 dihitung dapat x1. Ini x1 sebenarnya di sumbu yang tegak. Tapi panjangnya mau saya jatuhkan lagi ke sumbu horizontal. Jadi tarik ke y sama dengan x, turunkan. Ini dapat x1 ya, sama dengan yang ini. X1 yang di sini sama dengan x1 yang di sini.
Karena ini Y sama dengan X. Nah, dari situ saya hitung lagi nilai fungsinya, dapat ini X2, tingginya sekian. X2 ini mau saya gambarkan di sumbu horizontal. Tarik horizontal, turunkan ini X2. Untuk mendapatkan X3, nilai fungsi di X2. Nilai fungsi ke grafik merah lagi. Gitu. Jadi, cara menggambarkan nilai-nilai X0, X1, X2, X3, X4, dan seterusnya, tinggal dari sini ke grafik, tarik horizontal ke Y sama dengan X, tarik lagi ke grafik, tarik lagi horizontal ke Y sama X. Ini apa kalau kita turunkan yang tegak-tegak ini, yang berpotongan dengan Y sama X, itu adalah nilai X1, X2, dan selanjutnya. Bingung nggak? Kenapa diginikan? Karena saya ingin mengetahui nilai-nilai X0, X1, X2, dan seterusnya dalam satu sumbu aja. Gitu. Yang mendatar aja. Ya. Oh, ini ya udah cerita saya. Dan selanjutnya. Nah, metode menggambarkan nilai-nilai X, nilai-nilai barisan X ini ya, X0, X1, X2, dengan cara ini disebut metode sarang laba-laba. Atau istilah Inggrisnya co-webbing ya. Metode sarang laba-laba. Buat apa? Kita akan lihat ke yang berikutnya. Oke. Oh ya, yang ini dulu. Kita lihat bahwa kalau saya ikuti nilai X0, X1, X2, X3, dan selanjutnya, kita lihat bahwa nilai X-nya konvergen ke titik kesetimbangan C ya. Ini C kan titik kesetimbangannya. Perpotongan grafik dengan Y sama dengan X itu titik kesetimbangan. Lihat bahwa barisannya konvergen ke sini, tapi menjauhi dari titik kesetimbangan yang ini. Oke. Nah, ini ada definisi baru. Titik kesetimbangan C disebut stabil bila untuk setiap X0, X0-nya berapapun, yang dekat dengan C, kemudian kita hitung kayak tadi nilai X1, X2, X3-nya dan selanjutnya, itu stabil kalau barisan C yang dibentuk mendekati ke titik C. Jadi barisan XT-nya konvergen ke C itu disebut stabil. Kayak gambar ini. Nah, makin lama X2, X3, dan selanjutnya makin dekat ke C, maka titik kesetimbangan C disebut stabil. Ya. Kalau enggak, kalau menjauh, disebut titik kesetimbangannya tidak stabil. Di sini yang tidak stabil yang mana? Titik 0. Karena kita mulai dengan X0, dihitung X1-nya sekian, tadi dengan cara apa? Sarang laba-laba, X2-nya sekian, X3-nya sekian, X4-nya sekian, X5-nya sekian. Makin lama makin mendekati C dan menjauhi titik kesetimbangan ini. Jadi yang 0, titik kesetimbangannya tidak stabil. Yang C, titik kesetimbangannya dikatakan stabil. Oke, kita lihat contohnya ini. Ikuti aja dulu. Persamaan ini solusinya adalah ini, udah bisa ya, ini mah tinggal dihitung aja N2 berapa, N2 nanti R kuadrat N0, R3, R pangkat 3, N0. Jadi secara umum solusinya seperti ini. Titik kesetimbangannya N sama dengan 0. Kalau R-nya besar 0. Tapi R-nya bukan 1 ya. Kalau R-nya 1, semua titik kesetimbangan. Tadi udah dihitung. Mana tadi? Nih. Kalau R-nya 1, semua titik kesetimbangan. Karena NT plus 1 sama dengan NT. Jadi nggak berubah. Ini kalau dilihat
Kalau N titik keseimbangannya N sama 0 untuk R yang bukan 1. Oke, nah ini memang dilihat untuk R yang bukan 1. Kalau T mendekati tak hingga, dari solusinya kita lihat, kalau R-nya dia antara ini dan T-nya membesar, bayangkan saja R-nya 3/4 gitu ya. R-nya 3/4, pangkat tak hingga. Ini akan 0 hasilnya. Jadi N0 kali 0. Jadi titik keseimbangan 0 akan stabil. Kenapa? Karena kalau dijalankan T-nya makin lama ini mendekati 0. Artinya barisan NT-nya konvergen ke titik 0. Jadi entropi atau nilai keseimbangan 0 itu stabil. Kalau R-nya besar 1, kita lihat ini, misalnya 1,5 pangkat T akan menuju tak hingga ya. Jadi dikatakan ini tidak stabil. Nah, kalau R-nya 1, maka ini udah nggak berubah. NT plus 1 sama NT. Semua titik-titik keseimbangan. Dikatakan kondisinya netral. Ini nggak menarik yang ini ya. Yang mau diamati yang stabil dan yang tak stabil. Nah, kita lihat ini gambarannya. Bukan. Ini mah yang baru lagi. Perhatikan gambar fungsi di samping. Titik keseimbangannya adalah perpotongan dengan Y sama X. Ini dan ini. Nah, dengan metode sarang laba-laba, ini yang tadi, ngulang aja. Kalau saya mulai dengan X0 di sini, saya jalankan, hitung X1-nya, ini, hitung X2-nya, akhirnya konvergen ke C. Jadi kalau grafik fungsi F-nya, ini yang ruas kanannya, seperti ini, maka titik C itu titik kesetimbangan yang stabil. 0 titik kesetimbangan yang tidak stabil. Buat apa nanti ada di masalah populasi. Bapak. Ya? Masih kurang ngerti yang tadi kenapa nolnya tidak stabil terus C-nya tidak stabil. Itu karena C-nya itu dia mempunyai nilai kalau apa gimana, Pak? Diulang sama saya seluruhnya. Saya punya feeling juga kalian bingung. Saya ulang ya. Mulai menentukan titik kesetimbangannya dulu. Ini dihapus dulu. Saya perlu gambar ini. Tapi bukan yang ini. Perlu gambarnya yang ini saja. Atau saya gambar aja. Saya gambar dari awal aja. Misalkan saya punya rumus rekursi xt plus 1 sama dengan fxt. Fxt-nya bisa macam-macam. Contohnya yang tadi R kali xt dengan berbagai nilai R. Yang lain bisa aja fxt-nya R kali xt pangkat 3 gitu. Ditambah 2. Macam-macam ya ininya. Oke. Kok nggak bisa ngehapus. Nah. Sekarang katakanlah kalau saya gambar di sumbu XY, jadi ininya dipandang sebagai Y fungsi X gitu ya. Jadi kalau persamaannya tadinya gini, 2xt, ya berarti Y sama dengan 2X fungsinya. Ya. Ini kok nggak bisa ngehapus. Bentar, ini lagi gitu. Yang dimaksudkan fx seperti itu. Kemudian saya gambar di sini. Gambar. Katakan grafiknya seperti ini gitu ya. Digambar tuh si f tuh y fungsi x seperti itu. Aduh, jelek. Gitulah. Mana titik kesetimbangannya?
Mana titik kesetimbangannya? Titik kesetimbangan adalah sebuah titik tertentu disebut ekstopi yang memenuhi ini. Gitu. Yang mana titiknya? Lihat titik 0. F0 berapa? 0 kan? Memenuhi hubungan gini kan? Nah, ini nih 0 nilai kesetimbangan namanya. Ada lagi enggak? Nah, untuk mengetahui semuanya, kita potongkan dengan garis Y sama dengan X. Ya, atau XT plus 1 sama dengan XT. Sebenarnya Y sama X itu ya. Nilai di berikutnya dengan di sebelumnya sama. Nah, coba kalau ini katakan titik A, ini tingginya berapa? A juga, betul? Tapi nggak buat apa? Saya mau nyarinya di yang merah. Di yang merah. Mana titik yang memenuhi ginian di yang merah? Yaitu titik ini, betul? Ini, saya sebut C. Di titik C, FC sama dengan C, betul? Kan melalui Y sama dengan X. Berarti ini tingginya C juga ya. FC sama C. Nah, titik C ini juga titik kesetimbangan dari grafik yang merah. Jadi kalau yang merah itu awalnya fungsi, yang merah itu adalah fungsi XT plus 1 sama F XT, nilai kesetimbangannya yaitu yang memenuhi ini, maka didapat X topinya itu bisa 0, X topinya bisa sama dengan C. Paham sampai situ? Paham, Pak. Paham. Nah, sekarang saya ingin melihat perjalanannya. Kalau saya ambil sebuah titik X0, saya ambil X0 di sini, saya mau ngitung X1-nya berapa, X2-nya berapa, X3-nya berapa, tapi mau digambar sebagai grafik aja. Nah, untuk mendapatkan X1-nya kan dari X0 saya hitung nilai fungsinya. Ini X1. Tapi saya pengen ada di sumbu X nih, panjang X1. Caranya, ini nilai X1 saya tarik horizontal. Nah, ini adalah X1. Paham nggak? X1 sebenarnya ini. Paham, Pak. Tapi saya mau gambar di horizontal, jadi caranya setelah dapat, saya pasang gitu. Ini X1. Saya gambar lagi X2 sekarang. X2 adalah nilai fungsi di X1. Jadi sebenarnya X2 di sini X2. Mau digambar di sumbu horizontal. Jadi potongkan ke Y sama X. Nah, ini X2. Paham nggak? Paham, Pak. Nah, berarti titik kesetimbangannya cuma 0 sama C aja kan ya, Pak? Betul. Sebenarnya. Betul. Yang sekarang mau diamati dengan menggambar sarang laba-laba ini adalah ini perjalanan X0, X1, X2 menuju titik kesetimbangan nggak? Menuju ke yang ini kan? Jadi kalau digambar barisan X0, X2 dan seterusnya, ini saya teruskan kan akan gitu ke sana lagi gitu ya, ini X3. Jadi X1, X2, X3, X4 mengkonvergen ke C. Konvergen ke C dikatakan C adalah nilai kesetimbangan yang stabil. 0 juga tadi nilai kesetimbangan, tapi 0 adalah, ini kenapa sumbunya di situ ya? Salah. 0 juga nilai kesetimbangan, tapi tidak stabil. Karena kalau dimulai X0-nya di sini, nggak mendekat ke sana. Ntar dulu, ini juga mungkin stabil. Coba mulai X0-nya di sini,
Enggak kan tuh, ke sana terus, menjauh. Jadi barisan X-nya, X0-nya, yang tadinya dekat dengan 0, malah X1-nya menjauh, X2-nya menjauh. Nah, ini dikatakan tidak stabil. Begitu. Paham? Jadi Pak, kalau yang dikatakan stabil itu kalau misalnya semakin mendekati ke titik itu gitu ya Pak. Kalau semakin menjauh dia tidak stabil gitu. Titik yang dibicarakan harus titik kesetimbangan dulu ya. Jadi harus ada titik kesetimbangan dulu. Mau dikatakan titik kesetimbangan tersebut stabil atau enggak stabil. Kalau stabil, nanti kalau ada X0 di dekatnya, kemudian digerakkan X1, X2, X3-nya menuju ke sini kalau stabil. Kalau menjauh dari sini, dikatakan tidak stabil. Ya, jadi ada nilai kesetimbangan harus dihitung, ada menggambarkan dia stabil atau tidak stabil. Oke. Ini udah tadi. Nah, kita lihat gambar ini sebelum diakhiri. Sebentar. Teoremanya nanti aja pertemuan Senin. Kita lihat dulu ini, gambar-gambar ini. Grafiknya yang XT plus 1 sama dengan FXT, F-nya tuh itu yang merah ini ya. F-nya merah. Titik kesetimbangannya mana? Yaitu perpotongan yang merah dengan Y sama dengan X. Y sama dengan X itu dinyatakan XI plus 1, XT plus 1 sama dengan XT. Nilai Y sama X. Jadi, nilai atau titik kesetimbangannya adalah 0, kemudian ini A dan B, perpotongan dengan Y sama X. Nah, kemudian saya ambil X0. Kalau saya ambil X0 di sini, hitung nilai fungsinya, kemudian tarik horizontal ke Y sama X, berarti ini bawahnya adalah X1, ini X1-nya di sini. X1 nilai, hitung nilai ke fungsinya lagi, ke yang merah, tarik horizontal ke Y sama X, dapat X2 ini. Dihitung lagi X2 nilai fungsinya, sekian, proyeksikan lagi ke bawah. Jadi prinsipnya tarik ke nilai fungsi, tarik ke Y sama X. Horizontal ya. Tarik ke nilai fungsi, tarik ke Y sama X. Kita lihat ini barisannya X0, X1, X2, X3 konvergen ke 0. Berarti titik kesetimbangan X sama dengan 0 adalah stabil. Yang sebelah sini, saya mulai kalau X0-nya di sini, digambarkan gini. Konvergen ke yang B. Berarti titik kesetimbangan B adalah stabil juga. Yang A nggak stabil karena kita mulai X0-nya dekat A juga nanti di sini misalkan menjauh dia. X0-nya mau ngambil mula-mulanya dekat A juga nanti akan ngejauh. Yang A nilai kesetimbangannya tidak stabil. Yang ini, kita lihat. Fungsinya yang merah. Potongkan dengan Y sama X. Jadi nilai kesetimbangannya atau titik kesetimbangannya cuma satu, yaitu titik di sini. Ini ya. Ini nilai kesetimbangannya cuma satu ini. Kemudian saya mulai dengan X0 di luarnya. Saya hitung ke nilai fungsi, dapat ini X1, tarik horizontal, berarti X1 tuh ada di sini ya, X1. Fx1 hitung lagi dari sini ke yang merah, tarik lagi horizontal, dapat X2 yang ini. Dari X2 hitung lagi nilai fungsi, tarik lagi ke yang Y sama X. Seterusnya kita lihat bahwa nanti barisan X0, X1, X2, X3, dan seterusnya ternyata konvergen ke X topi. Jadi X topi ini adalah titik kesetimbangan yang stabil. Satu lagi contohnya ini. Agak lebih kecil ya gambarnya.
Fungsinya seperti ini. Mirip sama yang kiri. Cuma ini lebih tajam, lebih curam. Potongkan dengan Y sama X, jadi dapat ini. Nilai kesetimbangannya X topi. Saya mulai sekarang dengan X0. X0 hitung ke nilai fungsi, tarik ke Y sama X. Hitung lagi ke nilai fungsi, tarik lagi ke Y sama X. Hitung nilai fungsi, tarik lagi ke Y sama dengan X. Terus, kita lihat bahwa barisan ini X0, ini X1 di sini, ini X2 di sini, ini X3 di sini, kemudian X4 di sini. Kita lihat barisan X-nya menjauhi X topi ya. Osilasi sih, tapi makin jauh itu. Nah, X topi di sini nilai kesetimbangan sebagai titik kesetimbangan tidak stabil. Yang ini stabil. Yang ini tadi yang B dan yang 0 stabil, yang A nggak stabil. Oke, sampai situ dulu. Nanti di bawahnya ada teorema. Kapan stabil? Kalau ini dilihat dari yang atas itu dilihat melalui penggambaran sarang laba-labanya. Bisa juga dihitung nanti lewat teorema ini. Gitu ya. Oke, kita hari ini cukup sekian dulu. Saya silakan kalau masih ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya hentikan dulu rekamannya.